Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Imam Khairul Amri. Saya Imam Saleh Siregar. Saya Dwi Anissa Suci. Saya Niki Mahrim. Saya Fidei Danggara. Saya Jaraditya Sibuan. Kami akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang disepakati atau yang disebut dengan muttafaq, dan sumber hukum yang tidak disepakati atau yang disebut dengan mukhtalaf. Sumber hukum muttafaq yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, utama, dan paling tinggi kedudukannya. Al-Quran menjadi dasar dalam menetapkan segala sumber hukum. Sumber hukum lain seperti hadis, ijma, dan qiyas tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Saya akan membahas sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ialah perkara kata-kata yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk nasihat, penjelasan, perintah, dan larangan atau cerita. Yang kedua yaitu perbuatan. Perbuatan ialah tindakan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dan kehidupan sehari-hari, termasuk cara beliau melaksanakan ibadah, berinteraksi dengan orang lain. Dan aspek yang ketiga ialah ketetapan. Ketetapan ialah bertujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkara atau perbuatan orang lain. Yang kedua, fungsi hadis. Fungsi hadis ialah sebagai penjelas dan penguat hukum Al-Quran. Hadis memiliki peran penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran sebagai fungsi utamanya. Sebagai penjelasan Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran yang bersifat umum atau global sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih kuat seperti hadis. Baik, itu saja yang dari materi kedua. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma digunakan ketika tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, semua ulama sepakat bahwa sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki dewasa yang sehat dan berada di daerah perkotaan. Ini adalah ijma. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat. Ialah qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dalam ilmu fikih Islam dengan cara menyamakan hukum suatu perkara baru yang belum ada dalilnya secara langsung dengan perkara lama yang sudah ada dalilnya karena memiliki alasan hukum atau ilat yang sama. Contoh singkatnya, khamar atau minuman keras diharamkan karena memabukkan. Selanjutnya sumber hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan adalah penetapan hukum berdasarkan pertimbangan keadilan dan kebaikan. Yang kedua adalah istishab. Istishab adalah menetapkan hukum berdasarkan keadaan yang telah berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang dapat mengubahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum Islam mukallaf lainnya. Hukum Islam mukallaf lainnya adalah masalah mursalah dan uruf. Masalah mursalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berarti kepentingan umum atau kebaikan bersama. Masalah mursalah adalah suatu prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum Islam dalam situasi yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran atau hadis. Masalah mursalah bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan umat manusia serta mencegah kerusakan dan keburukan. Dalam praktiknya, masalah mursalah digunakan untuk menentukan hukum Islam dalam situasi yang tidak ada nasah atau teks yang jelas, tetapi dapat dijangka melalui proses ijtihad atau penalaran dan mempertimbangkan kepentingan umum. Dan yang kedua, uruf. Uruf adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berarti adat kebiasaan atau tradisi. Uruf adalah suatu prinsip yang digunakan untuk adat kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Nah, dalam praktiknya, uruf ini digunakan untuk menentukan hukum Islam dalam situasi yang tidak ada nasah yang jelas,
tetapi dapat dijangkau melalui pengamatan, adat, kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Uruf dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, contoh aplikasi uruf adalah dalam masalah adat, kebiasaan, masyarakat dalam berdagang, berumah tangga dan lain-lainnya. Jika ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum Islam. Namun, perlu diingatkan bahwa uruf harus tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh digunakan untuk mengubah atau meniadakan hukum Islam yang sudah jelas.